Biar makin semangat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka di kelas Tahsin Akbar pada malam hari ini bersama tim Sobat Ngaji yang insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali di pertemuan kelas akbar setiap Ahad malam ya, Bapak Ibu semua. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semua malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. sehat. Mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya kalau kata Pak Ustadz Amin. harus selalu bahagia dan juga semangat ya, seperti itu Bapak Ibu semua. Dan insya Allah untuk malam hari ini untuk pemateri akan disampaikan oleh Ustadz Ali Abdullah dengan tema mengenal nun sukun dalam Al-Quran Madinah. Ya, Masya Allah. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang punya Al-Quran Madinah, juga nanti bisa disiapkan juga ya, untuk bisa sama-sama kita bahas pada malam hari ini. Dan alhamdulillah di sini Ustadz Ari sudah bergabung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Syifa. Alhamdulillah kabarnya bagaimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah terlihat. Masya Allah sehat, Alhamdulillah. bahagia, semangat Siap, dan cerah ya insya Pak Allah. Ustadz. Masya Allah. Baik kalau begitu Pak Ustadz. Nah Bapak Ibu semua sebelum kita alihkan si Pak izin mengingatkan nanti seperti biasa untuk kelasnya akan jalan di jam 8 malam sampai jam 21.30 yang dimana nanti setelah materi akan ada sesi tanya jawab dan sebelum tanya jawab akan ada informasi yang sedikit informasi dari kami seperti itu ya. Dan mangga nih dipersiapkan juga untuk segala tulisnya, catatannya insya Allah nanti akan ada poin-poin penting yang akan kita catat dan agar diberikan kelancaran untuk malam hari ini mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kita serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukran Teh Syifa atas waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sebagaimana tadi yang sudah disapa oleh Teh Syifa, semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mempersiapkan dirinya ya, tempat duduknya sudah enak, nyamankah ya? Terus persiapkan juga minumnya juga ya, insyaallah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai untuk kajian pada malam hari ini insyaallah. Alhamdulillah anzala al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini tentunya sangat mulia sekali. Allah masih memberikan berbagai nikmatnya, bahkan kesempatan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian masih diberikan
kesehatan, masih diberikan waktu luang, yang tentunya pernah saya sampaikan dan ini tentunya harus terus diingatkan ya, bahwa hadis Rasulullah SAW tentang nikmat yang tentunya sering manusia lalaikan, yaitu ni'matani magbunun fihi makatsiru minan nas. Ya, ada dua kenikmatan yang sering manusia lalaikan, yaitu as-sihhatu wal faragu, Pak Bu ya. Yang mana kita harus perhatikan diri kita ya, kondisi kita saat ini alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu luang, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa hadir pada tempat ini ya. Bahkan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan ini tiada hentinya, ya. Bahkan dari mulai kita tertidur sampai terbangun kembali, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita. Bahkan pernah saya sampaikan, tidur itu pun sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga menyatakan bahwa kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in ta'udzu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tusuha, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya ya. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan Allah berkahi dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan Bapak Ibu sekalian untuk berthalabul ilmi, mengharapkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu, karuniakan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah bisa bertemu lagi bersama saya Ari Abdullah dari Sobat Ngaji. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan sepertinya ya, karena bab membahas untuk tanda-tanda yang ada di dalam Mushaf Al-Quran Madinah ini sangat banyak sekali ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda di dalam Mushaf Al-Quran Madinah itu tanda tanwin ya. Tanwinnya ada berbeda-beda ya, berbagai bentuk kalau di Mushaf Al-Quran Madinah. Sedangkan di Mushaf Al-Quran Indonesia itu bentuknya sama ya, semuanya sama, mau itu idhar, mau itu hukum-hukum yang lainnya yang kaitannya dengan tanwin itu sama semua ya. Nah, dan ini insya Allah Bapak Ibu sekalian kaitannya adalah dengan kaitan ilmu dobat ya. Dobat itu tanda baca atau yang sering kita sebut syakal ya, yang mana yang Bapak Ibu sekalian baca saat ini A, I, U itu syakal ya, itu dobat, tanda bahwa itu dibaca A, bahwa dibaca I, itu dibaca dhammah gitu ya. Terus itu dibaca sukun, itu dibaca tasydid ya. Terus ada titik 2 itu menunjukkan bahwa titik 2 di atas huruf ta, titik 2 di bawah huruf ya, titik 1 di atas huruf na gitu ya. Terus dan tanda-tanda yang lainnya. Itu termasuk ilmu dobat ya, yaitu tanda baca. Dan yang perlu kita ketahui, tanda baca di dalam Mushaf Al-Quran Madinah dan Indonesia itu berbeda ya. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, bagi yang baru bergabung ya, dan juga sebelumnya yang belum mengetahui tanda-tanda tanwin di dalam Mushaf Al-Quran Madinah, boleh nanti ada siaran ulangnya ya, yaitu pernah saya bahas di pekan yang lalu ya, di hari Ahad yang lalu ya. Baik, siap Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah ini simple banget ya, tidak akan banyak materi sepertinya ya. Dan insya Allah untuk pada malam hari ini sepertinya kita banyak informasi dan tanya jawab mungkin ya. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu sekalian, kita akan sharing bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Ingat, forum ini kita akan mengamalkan hadis dari Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik ya Bapak Ibu sekalian, yaitu orang yang belajar dan mengajarkannya ya. Insya Allah kita saling mengajarkan. Mungkin pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, visualnya ketika kita forum Zoom ini ya, ketika saya men-sharingkan suatu ilmu yang insya Allah ilmu ini tidak besar ya, hanya kecil saja, tapi insya Allah mudah-mudahan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian pun juga ketika hadir di forum Zoom ini, itu salah satu penerapan yang mana saya interaksi bersama Bapak Ibu sekalian, dan di situ akan ada timbul suasana yang baru dan juga menimbulkan metode-metode yang baru Pak Bu ya, sehingga insya Allah kita akan sama-sama beramal jariah.
Kita sama-sama sama-sama belajar dan mengajar ya. Saya belajar kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian pun juga belajar kepada saya ya. Tanpa kita sadar seperti itu. Seperti itu ya. Di forum, mau itu forum Zoom ataupun kholaqoh Quran ataupun kholaqoh atau ketika di di majelis ilmu itu sama ya. Jadi sehingga nuansa ataupun kondisi saat ini ya, apalagi di Zoom ini adanya hadirnya Bapak Ibu sekalian, ini akan merespon suatu kegiatan yang mana nuansanya pun juga akan membuat suatu metode yang baru itu ya, penerapan yang baru itu antara lainnya adalah adanya peserta ya. Kalau misalkan saya membuat metode ya, Sobat Ngaji mempunyai metode terus pesertanya tidak ada, Bapak Ibu sekalian, itu tentunya tidak akan kita rasakan ya. Sehingga adanya metode ketika disampaikan Bapak Ibu sekalian bisa paham, itulah penerapan yang terbaru yang dihasilkan dari peserta ya, yang dihasilkan dari forum Zoom ini insyaallah ya. Sehingga kami pun juga semakin semangat nih Bapak Ibu sekalian ya. Baik, alhamdulillah di sini sudah hadir 158 orang, alhamdulillah ya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas waktunya yang diluangkan, atas kesempatan yang Bapak Ibu sekalian manfaatkan, maksimalkan untuk hadir pada Zoom pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh Pak Bu ya, insya Allah ya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh para ulama ya, aktivitas-aktivitas atau amalan-amalan yang banyak pengorbanannya, disitulah banyak keutamannya insya Allah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Izin saya share screen terlebih dahulu ya. Baik, untuk memurojaah nih yang pekan lalu hadir ya, di hari Ahad waktu minggu lalu ya, yang hadir kita membahas tentang tanwin ya, tentang tanwin yang ada di dalam Mushaf Al-Quran Madinah. Coba saya akan cek dulu ya. Maksudnya kita murojaah dulu Pak Bu ya. Siap ya? Boleh langsung dijawab. Ini kita interaktif untuk pemanasan dulu Pak Bu ya, sebelum kita membaca Al-Quran ya. Nanti kita akan melanjutkan ya. Kalau tidak salah kita membaca sudah 1 ain kalau tidak salah, atau 2 ain ya, lupa lagi ya. Baik, nanti kita cek kembali ya. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang masih ingat ya, bagi yang masih ingat nih ya, kalau misalkan tanwinnya seperti ini menunjukkan apa Pak Bu? Iqlab. Iqlab. Apa? Iqlab. Betul ya, sip, mantap. Ya masih ingat ya. Oke, berikutnya. Apabila doma tanwinnya seperti ini, Untuk idhar. idhar, masya Allah ya, bagus. Terus berikutnya ketika domah tanwinnya seperti ini, Semua bukan seperti ini. ini. Gini, Pak Bu ya, ini ya. Di sini nanti banyak ya, hukum-hukumnya banyak ya. Ada ikhfa, ada apa lagi, idgham bi gunna ya. Terus ada idgham yang lainnya ya, sama gitu ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari, simple banget ya. Cuman 3 bentuk ini saja Bapak Ibu sekalian, tanpa melihat huruf ini sudah bisa diketahui bahwa ini adalah iqlab, ini adalah idhar, dan ini adalah idgham bi gunna, idgham yang lainnya atau ikhfa. Tuh ya. Ini belum ada hurufnya Pak Bu ya, bagi yang sudah ikut bergabung di minggu yang sebelumnya ya. Bagi yang belum menyimak di di pembahasan ini, boleh ya, ada siaran ulangnya ya, sehingga nanti disimak lagi ya Bapak Ibu sekalian yang baru hadir pada malam hari ini insyaallah ya. Nah, baik, contohnya apa? Kenapa ini bisa jadi iqlab, ini bisa jadi idhar, ini bisa jadi idgham bi gunna ataupun ikhfa hakiki ya, ikhfa ya, seperti itu. Nah, contohnya misalkan di sini ada min ya. Kita akan coba salah satu di antaranya waktu itu pembahasannya di Quran surah Al-Baqarah ayat berapa Pak Bu, masih ingat ya? Nah, sebentar saya perlihatkan dulu ya. Nah, ya betul ya, kita lihat di sini. Summu bukmun umyun. Nah, itu ya. Nah, ini lihat ya. Nah, di sini Pak Bu lihat ya. Jadi ketika kita menemukan domah
tanwin yang ada mim kecilnya ini menunjukkan iqlab, ya. Nah, sedangkan doma tanwin ini beda-beda tuh. Tuh, ini ada doma tanwin seperti ini yang tadi disebutkan oleh Bapak Ibu sekalian, ini idhar, ya. Lihat, sudah otomatis bertemu dengan huruf idhar. Dan doma tanwinnya kalau seperti ini di Mushaf Al-Quran Madinah, ini pasti bertemu idgham ataupun ikhfa tuh, ya. Doma tanwin bertemu huruf fa, berarti ikhfa. Oh ya, Masya Allah ya. Oh ya, masih ingat sampai ayat 20 ya, Pak Bu ya? Oke, siap. Kita lanjutkan sekarang di ayat berikutnya ya. Baik, siap. Kita akan bertilawah bersama-sama terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya kebarokahannya ya, dan juga insya Allah apa yang akan kita baca per hurufnya 10 kebaikan ya. Dan tentunya tidak usah dihitung oleh Bapak Ibu sekalian, gak akan bisa ya. Gak akan bisa menghitung per hurufnya ya. Kita baca saja, dan harapan kita dan niat kita yang pertama ya, Bapak Ibu sekalian, sering saya ingatkan kepada Bapak Ibu ketika kita belajar bertolabul ilmi ya, menuntut ilmu dan mengamalkan hal-hal yang insya Allah menjadi kebaikan, kita niatkan yang pertama adalah pahala ya. Pahala yang harus kita niatkan. Karena pahala itu akan kita dapatkan. Ilmu belum ya. Saat ini saja Ibu Bapak sekalian ini baru mulai, yang didapat pahala atau ilmu dulu? Pahala ya. Pahala sudah didapatkan sebelum Bapak Ibu masuk Zoom saja, itu pahalanya sudah ada ya. Maka dari itu jaga pahalanya ya. Jangan sampai pahalanya luntur kembali ya, atau bergugur kembali ya. Silakan dijaga dengan baik insyaallah. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian disiapkan. Kita akan membaca bersama-sama ya, dengan cara mentalkinkan ya. Saya satu kali, Bapak Ibu sekalian mengikuti bacaan yang saya bacakan ya. Jadi talkin itu tidak hanya untuk Pak Bu? Ya, untuk yang syakaratul maut ya. Ya, jadi mentalkinkan itu ya istilah ya. Istilah yang tentunya dibacakan biar diikuti itu ya. Siap. Oke. Kita mulai dari ayat 21 ya. Baik, saya satu kali, semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita masuk langsung ke ayat ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وأخرج به من النار فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وإذ كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين للكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Masih bisa pakai celana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh di-mute-kan kembali ya untuk mikrofonnya. Baik, Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu sekalian, ada yang sesak napas? Ya. Ada yang sesak napas ya? Pasti ya. Ada. Bu, masih ingat ya? Semua Pak Ustadz. Ah. Masih ingat ya, hukumnya jaiz insya Allah. Bagi Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu usahakan tadi, mengejar napas saya gitu kan ya. Nah, dikarenakan kita konsentrasinya dengan ditalkinkan bacaan, jadi Bapak Ibu sekalian mau tidak mau mengikuti bacaan yang saya baca ya, wakaf yang saya baca ya. Sama seperti saya pun juga ketika bertalaki kepada guru gitu ya. Ketika guru mempraktekkan, menyesuaikan, bahkan terkadang suka terkadang suka tidak kekejar nafasnya. Nah, masih ingat ya, hukumnya jaiz, yaitu waqaf iltirari ya, bagi kita, bagi qori, bagi pembaca yang terpaksa memberhentikan nafas atau terpaksa memberhentikan bacaan dikarenakan sesuatu yang menghalangi. Salah satu diantaranya tadi ya, kehabisan nafas gitu ya, terus bersin ya, terus berikutnya menangis, lupa gitu ya. Terus apalagi Pak Bu masih ingat? Ya, hal-hal yang membuat bacaan kita tiba-tiba terhenti gitu ya.
hal apapun ya. Insya Allah bagi kita yang melakukan tanpa disengaja dan juga sesuatu yang tidak bisa dilanjutkan gitu ya, dikarenakan sesuatu yang menghalang itu, insya Allah hukumnya jaiz ya. Sama halnya dengan yang tadi Bapak Ibu sekalian baca. Ada yang ketikanya membaca nyambung-nyambung napas ya. Napasnya nyambung lagi gitu kan ya. Sehingga kalau misalkan dari aturan tajwid ya, ketika napas berhenti itu waqaf gitu ya. Ketika nafas berhenti itu adalah kondisi wakaf ketika napas berhenti. Makanya satu kali nafas itu betul-betul membacakan secara keseluruhan ya. Tapi apa daya ya Bapak Ibu sekalian, nafasnya tidak sampai ya. Tapi insya Allah suatu saat Bapak Ibu sekalian akan terlatih ya dengan nafas yang bisa dikondisikan ketika kita sering membaca, sering mengkhatamkan, dan sering mentalakikan kepada guru kita. Sehingga nanti insya Allah guru kita akan mengkondisikan kalau misalkan nafas kita berapa persen ya kuatnya, maka guru itu biasanya memberikan saran mending berhentinya di situ gitu ya. Sehingga yaitu hasil talaki itu insya Allah salah satunya saya ketika membaca seperti yang tadi, itu salah satu yang ketika saya membacakan di hadapan guru gitu ya. Oh ternyata boleh berwakaf di sini, boleh berwakaf di sini meskipun tidak tahu artinya Pak Bu ya. Tapi dengan talaki, dengan mentalakikan bacaan itu kita bisa diatur oleh yang ahlinya gitu ya, meskipun kita tidak tahu artinya, seperti itu ya. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian. Ketika tadi kita membaca banyak menemukan nun ya, banyak menemukan nun. Kita akan bahas secara secara khusus di sini ya. Kita akan per detail meskipun simpel banget Pak Bu ya. Waktu minggu yang lalu saja kita membahas tanwin doang gitu ya, tanwin saja ya. Terus sekarang kita akan membahas nun ya, nun sukunnya. Ini nun sukun asli ya. Kalau nun sukun tanwin itu hanya dilafalkan saja Pak Bu ya. Nah, saya akan bahas sedikit ya tentang tanwin ya. Salah satu di antaranya tanwin yang jelas ya di dalam mushaf Al-Qur'an Madinah itu ada tanwin fathah, ada tanwin kasroh, ada tanwin dhammah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, tanwin fathah kasroh dhammahnya ini menunjukkan idhar, idgham atau iqlab. Ayo, masih ingat tidak Pak Bu? Idhar. Semuanya idhar, betul ya. Semuanya idhar. Ketika saya rubah menjadi seperti ini. Ya. Ini fathah, ini kasroh, ini dhammah, tanwin. Nah, berarti ini kondisinya idgham bil gunnah. Nah, betul ya. Ikhfa ataupun idgham yang lainnya ya. Pokoknya ikhfa dan idgham berarti Pak Bu ya. Tuh, Masya Allah. Ini di mushaf Madinah seperti ini bentuknya ya. Jadi ada yang namanya tanwin sejajar ya, fathah tanwin sejajar, fathah tanwin sejajar. Kalau fathah tanwin tidak sejajar, ini menunjukkan bahwa ini adalah ikhfa ataupun idgham ya. Nah, sekarang tanwin waktu kemarin ya, minggu lalu tanwinnya sudah, sekarang nun sukunnya. Nah, apa bedanya tanwin dan nun sukun? Sama kalau dari segi cara baca ya. Tapi kalau nun sukun itu terlihat Pak Bu. Ya, bentuknya nun asli ya. Nun sukun asli itu terlihat ada bentuknya. Kalau nun sukun tanwin itu tidak terlihat, tapi hanya dari pelafalannya saja. Ya, contoh misalkan ya, di sini saya tuliskan min, nah ya, min. Terus saya tulisan juga seperti ini. Nah, ini dari segi baca sama tidak Pak Bu? Kira-kira sama tidak? Sama. Sama ya. Ini dibaca min, ini pun juga dibaca min ya. Apa bedanya? Kalau ini min nun sukunnya nun sukun tanwin, kalau ini nun sukun asli, jelas ada terlihat ya. Oke, itu hanya murojaah saja ya. Nah, yang akan kita bahas adalah nun sukun yang terlihat, hurufnya asli nun sukun ya. Nah, di dalam mushaf Al-Qur'an Madinah, Bapak Ibu sekalian, ada dua nun, ada dua bentuk nun dan fungsinya berbeda-beda ya. Nah, fungsinya berbeda mungkin ya. Kalau berbeda-beda agak banyak ya nunnya ya. Lebih dari dua. Kalau ini nunnya berbeda ya. Ada nun yang tanpa sukun ya. Ada nun yang tanpa ada bentuk sukunnya Pak Bu.
Ya, baik saya ulangi. Di dalam mushaf Al-Qur'an Madinah ada 2 nun yang bentuknya itu ada yang diberikan tanda nun ada yang diberikan tanda sukun, ada yang tidak diberikan tanda sukun. Ini ada fungsinya, Pak Bu. Sedangkan di dalam mushaf Al-Qur'an Indonesia kita melihat nun sukun itu pasti ada sukunnya. Ya. Pasti ada sukunnya. Kita akan coba telusuri ya mushaf Al-Qur'an Indonesia ya. Kita lihat kalau misalkan ada nun sukun pasti nunnya seperti itu ya. Tuh, ini nun sukunnya ada sukunnya. Ya. Ini nun sukunnya ada sukunnya tuh, ada sukunnya ya. Sedangkan misalkan idhar kita lihat kita cari idharnya ada Pak Bu. Nun sukun yang idhar misalkan ya. Atau biasanya lebih mudah di juz 30 ya. Nah, misalkan kita lihat di juz 30 Quran surah Al-Bayyinah misalkan ya. Ada minhu. Nah, sebentar kita cari. Oh, salah ke sini ya. Ini PDF. Kalau PDF alurnya ke sini. Betul ya ke sini ya. Nah, lihat Pak Bu, ya. Di sini misalkan nah di akhir nih ya, di sini ada minhu misalkan ya di Quran surah nah, tuh ya di sini ada anhu afwan. Ada anhu tuh. Ada sukunnya tetap ya. Mau ikhfa tuh ini ikhfa ya, ada sukunnya nunnya. Di sini idhar pun juga ada sukunnya ya. Jadi semua nun yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an Indonesia itu ada sukunnya Pak Bu. Sedangkan di dalam mushaf Al-Qur'an Madinah ada yang ada sukunnya, ada yang tidak ada sukunnya. Mari kita akan bedakan ya. Baik, yang pertama kita akan bahas huruf nun yang ada tanda sukunnya. Kita lihat dulu biar lebih akrab nih Pak Bu ya. Biar lebih akrab mushaf Indonesia dulu. Ya, dan kebetulan untuk malam hari ini saya contohkannya mushaf Al-Qur'an Indonesia yang tanpa ada warna, biar jelas perbedaannya Pak Bu ya. Kalau misalkan saya perlihatkan mushaf Al-Qur'an Indonesia yang berwarna, ya perbedaannya akan betul-betul ya memang beda itu ya. Nah, cuman mushaf Al-Qur'an Indonesia itu kalau sudah diberikan warna, kita akan terpaku ataupun lebih kepada warna kalau misalkan ingin membedakan dari segi tanda ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan membedakan tanda di dalam mushaf Al-Qur'an Indonesia itu biasanya dengan tanda warna. Tapi kalau misalkan di mushaf Al-Qur'an Indonesia yang tanpa ada warna itu gak ada tanda apapun. Jadi nun sukunnya tetap seperti itu ya. Sebagaimana tadi ya, sedikit saya ulangi ya biar lebih paham Pak Bu ya. Nah, sebagaimana apa tadi? Kalau misalkan mushaf Al-Qur'an Indonesia yang berwarna itu pasti ada tandanya Pak Bu ya. Warna hijau berarti apa? Ikhfa. Ya, betul ya. Warna hijau yang ada nun sukunnya berarti ikhfa, menunjukkan ikhfa kalau warna hijau. Tapi kalau misalkan ada nun sukun tanpa ada warna apapun berarti idhar. Gitu ya. Nah, itu kan sebagaimana ada tanda, yaitu tanda warna. Tapi sedangkan kalau misalkan warnanya dihilangkan, maka tidak ada tanda. Ya. Ini di luar dari hukum yang pernah saya sampaikan di minggu yang lalu ya. Jadi kalau misalkan hukum sudah barang tentu nun mati bertemu ha idhar gitu ya. Kalau ini dari hukum ya, dari segi hukum sudah jelas nun mati bertemu huruf ha idhar ya. Nah, ini kita bukan membahas hukumnya tapi tanda ya. Sehingga di sini kita lihat nun sukunnya sama-sama saja gak ada bedanya. Ya. Tuh di sini nun sukunnya sama-sama saja tidak ada bedanya gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sebagaimana kalau kita lihat di dalam mushaf Al-Qur'an Indonesia, kalau ada nun mati bertemu ha, tadi apa? Idhar halqi. Ya, idhar halqi. Huruf yang dibaca jelas bertemu dengan huruf tenggorokan. Apa saja Pak Bu? Alif, ha, ain, ha. Lebih mudah seperti ya, betul ya. Biar lebih mudah seperti anak-anak madrasah tuh aha goho ya. Aha goho gitu ya. Aha ya. Kho. Nah, ini Pak Bu ya. Apabila nun mati ya, nun mati bertemu dengan 6 huruf ini
ya, maka itu idhar halqi, ya. Nah, di sini sudah terlihat nih, ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf H, ya. Berarti termasuk idhar halqi. Ini pun juga ada nun sukun bertemu dengan H, termasuk idhar halqi. Yang mana idhar itu dibaca jelas, Pak Bu, ya. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu sekalian, mungkin insya Allah mudah-mudahan di Sobat Ngaji ini berbeda nih untuk memahami nama istilah, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nama istilah ini adalah cara baca, Pak Bu, yang perlu dipahami itu, ya. Sebagian banyak mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah tahu, ya, sudah pengalaman nih Pak Bu, ya. Ketika dari dulu Bapak Ibu sekalian mengenal ikhfa, idgham biguna, pusing gitu kan, ya. Jadi gitu, ya. Jadi sehingga yang kita ingat itu waktu itu adalah hafalan, gitu ya. Mad saja kan ada belasan, mad tobi, mad badal, mad iwad, mad silaqosiro, mad tamkin, mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, gitu kan, ya. Mad labzim musaqal kalimi, mad lazim mukhafaf kalimi, apalagi idgham ada berapa? Idgham biguna, idgham bilaguna, idgham mutajinisan, idgham mutaqoribain, idgham mutajarikan, ada ya, hafalan semuanya, ya. Padahal Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan adalah nama-nama istilah ini yang sudah disusunkan oleh para ulama, salah satunya Al-Jazari, ya, di nazom-nazomnya itu kaitan dengan cara baca, Pak Bu. Dengan cara baca, ya. Sehingga idhar itu istilah atau kita artikan adalah jelas. Berarti bacaan yang jelas. Idhar halqi. Halqi itu huruf-huruf yang ada pada tenggorokan. Maka dibacalah idhar sesuai huruf-huruf halqi. Maka di sini ada anhum, jelas nunnya dibaca, ya. Terus di sini pun juga ada waradu anhu. Nah, Pak Bu, nih kaitannya dengan wakop, kira-kira ini kalau diwakopkan gimana nih, Pak Bu? Nah, ada yang bisa mewakopkan ini? Oke, pernah dibahas, ya. Pernah dibahas. Sebagian umum nih, ya, sebagian yang sering kali membacakan atau mewakofkan kalimat anhu, hati-hati. Jangan sampai kita membaca aneh. Kalau kita membaca aneh, berarti nunnya berarti memantul dong. Ya. Aneh kalau dipisahkan, ya. Aneh, gitu kan, ya. Nah, kalau dipisahkan berarti kalau digabungkan aneh. Nah, itu, ya. Sering terjadi. Bahkan di antara Bapak Ibu sekalian saat ini mungkin masih membacanya seperti itu. Nah, perlu diperhatikan memang ini babnya hak dan mustahak sifat, ya. Sifat. Dan tentunya kita harus pahami ini kan nun sukun ini bertemu ha idhar. Jadi jelas-jelas nunnya itu harus jelas, Pak Bu. Min. Ya. Kalau misalkan kita hu-nya kita pisahkan, Pak Bu. Min. Jelas nunnya. Tinggal kita berikan sifat huruf H. Sifat huruf H rohoa tetap, ya. Yang mana kita harus mengalirkan sesuai bunyi dari pangkal tenggorokan. Maka bedanya seperti ini, Pak Bu. Kalau misalkan tanpa H, ya. Min. Bisa didengar, ya. Mudah-mudahan suara saya jelas. Min. Afwan. Saya nggak lihat huruf. An, ya. An, ya. Ketika saya mengucapkan an, itu jelas, ya, nun sukunnya. Tinggal kita tambah sifat huruf H. An. Itu bedanya, ya. Bisa terdengar bedanya, Pak Bu? An. Berbeda dengan an. Nah, jadi tinggal kita menambah, kalau bahasa saya gemaan di pangkal tenggorokan, ya. Tapi bukan tafkhim, ya, bukan tebal, tapi gemaan. Yang namanya tebal itu, tafkhim itu, isti'la itu berasal dari pangkal lidah, bukan tenggorokan, ya. Kalau tenggorokan itu kalau saya visualkan gemaan lah, ya. Nah, itu, ya. Nah, gitu, ya. Seperti ini, ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, itu ada haknya, ya. Meskipun ketika misalkan Bapak Ibu sekalian membacakan di hadapan guru dengan jarak 5 meter misalkan nggak akan terdengar. Harus betul-betul dekat sekali, ya. 1 meter jaraknya itu akan bisa terdengar. Mungkin saat ini dengan bantuan mikrofon sehingga suara saya lebih jelas, ya. Mudah-mudahan ya terdengar tadi cara wakofnya, ya. Baik, itu hanya cara wakof. Kita kembali kepada tanda ataupun dobet, ya, di dalam mushaf Al-Quran Indonesia.
Kita bedakan dengan mushaf Al-Quran Madinah, ya. Baik, yang bawah, contoh yang kedua. Di sini ada nun sukun lagi, Pak Bu. Min a. Nah, di sini berarti min a ini dibaca idhar atau dibaca ikhfa, Pak Bu? Idhar. Idhar. Alasannya apa? Alasannya hukum. Betul, hukum ya. Hukumnya adalah nun mati bertemu dengan huruf halqi, ya, atau huruf hamzah. Ingat, sudah pernah belajar alif dan hamzah? Ya? Masih ingat, Bu? Oke, siap. Saya tanya lagi ya. Ini bagi yang baru-baru juga nih, ya. Kalau saya tuliskan seperti ini apa, Pak Bu? Hamzah. Ini hamzah. Kalau saya tuliskan seperti ini apa? Alif. Kalau saya berikan harokat? Hamzah. Masih ada yang bingung ya. Jadi ini siap ya. Oke, itu bunyi bukan bunyi hurufnya ya. Ini adalah hamzah ya. Saya ulangi ya. Satu kali lagi Pak Bu ya. Berarti sekarang satu kali lagi. Ini disebutnya apa Pak Bu? Hamzah. Hamzah kan? Barusan ada yang menyebutkan a di sini? Gak ada ya? Gak ada kan ya? Hamzah disebutnya. Kalau saya tulis seperti ini apa? Alif, oke. Alif ya. Apakah a? A bukan nih. Ya. Nama dulu. Alif. Ketika saya berikan harokat, ada yang masih menyebutkan itu bunyi. Ingat ini bunyi nama ya. Nah, hamzah betul ya. Ketika saya tulis seperti ini tanpa ada harokat, inilah alif. Nah, ya. Jadi sehingga kalau misalkan ibu bapak sekalian ingin menyebutkan ini nun mati bertemu dengan hamzah. Oke ya. Oke. Ada yang masih bingung, Pak Bu? Iya. Ya. Jadi gini, kalau istilah di Sobat Ngaji, kalau Bapak Ibu sekalian ikut privat tahsin dasar, ini sebetulnya disebutnya alif berharokat. Ya, nggak boleh disebut alif saja. Kalau hanya kita menyebutkan alif saja berarti alif itu mad, gitu ya. Alif itu mad. Jadi alif itu sebetulnya panjang, Pak Bu, ya. Contoh misalkan di sini ada huruf ba ditambah alif jadi ba. Nah itu. Jadi fungsi alif itu adalah pemanjang. Terkecuali huruful muqatta'ah. Ya, terkecuali huruful muqatta'ah disebutnya alif. Ya. Dikarenakan memang tidak ada harokatnya, cuman memang bukan mad, bukan alif mad, itu huruful muqatta'ah ya, seperti alif lam mim itu kan ya. Alif kan disebutnya ya. Nah, itu bukan termasuk ya, itu huruful muqatta'ah. Ini mah selain daripada huruful muqatta'ah. Jadi saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mad itu adalah pemanjang. Jadi harus dibedakan ya. Sedangkan hamzah itu yang seperti ini, pokoknya hamzah itu yang dibaca a i u, mau bentuknya seperti ini ataupun bentuknya seperti ini. Kalau di mushaf Al-Qur'an Madinah hamzah yang berdiri ini ada hamzah kecilnya di atas. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau di mushaf Madinah, karena kita sedang membahas mushaf Madinah ya. Baik, sudah jelas Pak Bu. Sekarang kita bedakan mushaf Al-Qur'an Madinah. Ingat ya, lihat. Mushaf Indonesia nun sukunnya ada sukunnya, Bu, Pak? Ada ya? Ada tanda sukunnya. Sedangkan di dalam mushaf Al-Qur'an Madinah pun juga sama, Pak Bu. Lihat. Ya. Sama ya? Lihat, ada sukunnya, ada tanda sukunnya. Berarti mushaf Al-Qur'an Madinah dan mushaf Al-Qur'an Indonesia dua-duanya sama. Hukum idhar itu ada sukunnya, ya. Tapi kalau di mushaf Al-Qur'an Indonesia mau idhar, mau ikhfa, mau idgham, ya, semuanya ada sukunnya. Sedangkan mushaf Madinah itu beda. Ya, makanya pernah saya sampaikan, mushaf Madinah itu Bapak Ibu sekalian meskipun hitam putih tanpa ada warna tapi ada tanda. Sedangkan mushaf Al-Qur'an Indonesia kalau misalkan berwarna ada tandanya, tapi kalau tanpa warna tidak ada tanda. Nah, kalau tidak ada warna Bapak Ibu sekalian harus mengatur ataupun harus mengetahui hukum-hukumnya. Seperti nun mati bertemu ha, nun mati bertemu fa, apa hukumnya? Nun mati bertemu wawu, apa hukumnya gitu ya.
Oke, siap. Ini yang pertama Pak Bu, idhar. Berarti ini ya, kita fokusnya ke Mushaf Madinah Pak Bu. Ya, ingat ya, Mushaf Indonesia hanya perbandingan perbedaan saja. Ya, tidak ada beda, cara baca sama semuanya, nggak ada bedanya. Cuman dari dobetnya, ilmu dobetnya ya, kaitan dengan Mushaf Indonesia dan Mushaf Madinah. Ya, berarti di Mushaf Madinah, kalau misalkan ada nun yang ada tanda sukunnya, berarti langsung sebutkan idhar. Idhar. Meskipun Bapak Ibu sekalian tanpa melihat huruf yang berikutnya tuh. Misalkan gini ya, saya tutup tuh an-nya, an, gitu ya. Ini idhar atau ikhfa Pak Bu? Otomatis. Kalau di Mushaf Madinah, kalau ada nun sukunnya, ada tanda sukunnya, otomatis langsung idhar kan. Tuh ya. Otomatis ada huruf ada huruf halqinya ya, huruf halqinya, idhar ya. Oke, sudah paham di sini ya? Oke, simple sekali, cuman segitu doang Pak Bu ya. Nanti kita akan coba praktik di Al-Quran ya. Siap, kita akan membedakan dulu sekarang ya. Berikutnya, nah sekarang nunnya yang tanpa ada apapun Pak Bu. Ternyata di Mushaf Al-Quran Madinah ada ada fungsinya. Kalau ada, nah gini ya. Baik, saya ulangi ya. Kalau ada nun Bapak Ibu sekalian di Mushaf Al-Quran Madinah ada sukunnya, pasti dia adalah idhar. Kalau tanpa ada sukun belum tentu dan tidak akan idhar. Ingat ya, tidak akan idhar Pak Bu. Ya, kalau ada sukunnya idhar, kalau tidak ada sukunnya tidak akan bukan belum tentu, enggak akan idhar, enggak akan Pak Bu. Ya, jadi kalau belum tentu itu kan berarti ada idhar berarti ya. Nah ini mah memang betul-betul tidak akan menjadi idhar. Ya betul. Tidak Pak Bu, ya tidak akan menjadi idhar. Betul, seperti itu ya. Satu kali lagi. Saya ulangi ya. Kalau ada nun, ya, nun sukun yang ada tanda sukunnya, dia pasti idhar. Nun sukun ini pasti bertemu dengan idhar, ya. Salah satunya yang tadi ya, misalkan huruf ain, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada nun sukun, tapi tanpa ada apapun di sini, tanpa ada tanda apapun di atasnya, maka dia otomatis tidak akan bertemu dengan huruf idhar, gitu Pak Bu ya. Jadi istilahnya bukan belum tentu ya, dan memang nggak akan bertemu dengan huruf idhar. Kalau misalkan nunnya seperti ini, kita buktikan Pak Bu ya. Kita fokus ke Mushaf Indonesia dulu ya, biar lebih akrab dulu nih ya, karena Mushaf Indonesia ini ya sebagaimana kita orang Indonesia ya, memakai Mushaf Al-Quran Indonesia. Pak Bu, kita lihat. Di sini ada nun sukun bertemu ya bertasdid, hukumnya apa Pak Bu? Gombiguna. Gom ya, idgham. Di sini idgham ya. Ada hukum nun mati bertemu dengan iya ya, guna ya, idgham bi guna. Nah, ya seperti itu kurang lebih ya, idgham bi guna. Sudah jelas ya? Ibu bapak sekalian hanya mempraktekkan ataupun mengetahui hukumnya ya. Ketika nun mati bertemu ya bertasdid, jelas itu idgham bi guna. Berikutnya, misalkan di sini kita lihat di bawah sini. Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau ada nun mati bertemu za, hukumnya apa Pak Bu? Nah, di sini hukumnya ikhfa. Ya, ikhfa hakiki. Nah ya, hakiki. Oke, ikhfa hakiki. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Tahu dari mana Pak Bu? Ikhfa hakiki, nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu salah satu diantaranya za. Betul seperti itu ya? Oke, seperti itu. Siap. Berikutnya, contoh yang berikutnya. Di sini ada nun sukun bertemu kaf. Hukumnya apa Pak Bu? Hukumnya adalah ikhfa. Ya, hukumnya ikhfa. Tahu ikhfa dari mana Pak Bu? Nun mati bertemu ya, nun mati bertemu huruf ikhfa, salah satunya huruf kaf. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, kita permudah dengan metode makdis saja ya. Metode makdis apa Pak Bu? Untuk menghafalkan huruf ikhfa, Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang.
Masih ingat? Ah, ya, di sini ada sin, lihat, ta, dan, ya, o, go, terus ja, dan ke bawah dulu ya, ke bawah dulu. So, oke, di, kang, to, piko. Nah, Bu, yuk di screenshot lagi yang belum tahu nih, yang baru hadir. Jadi kalau misalkan dilatinkan, ini metode Magdis ya. Jadi yang mempunyai metode ini Magdis ya. Di sini ada sinta, dan dodo. Nah, untuk untuk Latinnya nggak apa-apa ya, nggak usah sama dengan makhraj ya. Dodo saja untuk dihafal. Sinta dan dodo. Jajan, sosis. Istilah Sunda Pak Bu ya. Jajan, sosis. Sosis apa? Sosis. Sinta dan dodos Di Kang Taufik. Ini saya nggak pakai pen, jadi pakai telunjuk ya. Kebetulan pennya lagi nggak jalan ya. Di Kang ya. Kang Taufik. Nah, di bawah saja Kang Taufik ya. Gitu Pak Bu ya. Untuk hafalan saja. Sinta dan dodo jajan sosis di Kang Taufik. Untuk hurufnya ini Sinta dan dodo jajan sosis di Kang Taufik ya. Nah, betul dipantulkan qafnya ya. Nah, sudah jelas ya di sini, lihat. Di sini Pak Bu ya. Di sini ada nun sukun bertemu kaf. Kita lihat di sini. Sinta dan dodo jajan sosis di ka tuh ya. Ada ka ya di sini termasuk huruf ikhfa ya. Baik, berikutnya Pak Bu. Berikutnya di sini kita melihat ada nun sukun lagi Pak Bu. Lihat ya. Betul? Ada nun sukun? Ada ya. Nah, sedangkan nun sukun ini hukumnya apa Pak Bu? Iqlab. Di mana iqlab Bapak Ibu sekalian? Sukun bertemu huruf ba. Ya. Disertai dengan tanda kecil. Wah, ini Masya Allah nih. Bapak Ibu sekalian sudah pada mahir nih semuanya nih, Masya Allah ya. Sudah bisa mengetahui nama-nama istilahnya ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ingat, saya ingatkan kembali, nama istilah-istilah yang ada di dalam tajwid itu adalah bacaan praktek ya. Seperti iqlab. Iqlab itu adalah memindahkan. Masih ingat ya? Memindahkan nun sukun kepada mim. Maka dari segi baca membuat huruf nun sukun itu menjadi mim. Nah, akan tetapi karena ini ikhfa, maka kita dengungkan, kita samarkan bertemu dengan huruf ba gitu ya. Jadi itu memang kaitan-kaitan dengan cara baca istilah-istilah yang sudah diberikan para ulama tajwid ya, seperti itu ya. Baik, sudah paham Bapak Ibu sekalian ya? Jadi nun sukun ini berarti Bapak Ibu sekalian boleh disimak dulu ya. Ini lebih konteks nih ya. Lihat. Kalau kita perhatikan tanda nun sukun yang ada di dalam mushaf Al-Quran Indonesia ini sama tidak dengan tanda idhar yang tadi? Sama tidak Pak Bu? Lihat tuh ya. Nunnya, nun sukunnya sama. Ya, ada sukun, ada tanda sukunnya. Ya, kita lihat tuh ya. Kita lihat di sini ada nun sukunnya sama seperti ini ya. Kita lihat lagi kepada pembahasan yang sebelumnya tadi ya, idhar. Kita lihat idhar di sini tuh ya. Idhar pun juga sama. Nun mati bertemu ha, nun sukunnya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi dalam mushaf Al-Quran Indonesia terkecuali ada warna, gitu ya. Terkecuali ada warna. Sehingga di dalam mushaf Al-Quran Indonesia, memang Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian membaca mushafnya yang tanpa ada warna, harus tahu hukum. Seperti tadi saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian di sini idgham biguna. Ya. Kenapa tahu idgham biguna? Pertemuan nun sukun bertemu ya bertasdid gitu kan ya? Itu kan dari segi hukum. Ini dari segi tanda ada tidak yang membedakan nun sukun ini idgham, nun sukun ini
ikhfa, nun sukun ini iklab. Ada tidak yang membedakan? Terkecuali iklab ya. Tapi yang kita bahas adalah nun sukunnya. Nun sukunnya tanpa ada perubahan, sama-sama saja seperti itu, ya. Kalau iklab kan ada tambahan tanda. Ini maksudnya adalah nun sukunnya, Pak Bu, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya di Mushaf Indonesia ya. Di Mushaf Indonesia. Sedangkan Bapak Ibu sekalian, di Mushaf Al-Quran Madinah tanpa ada sukun sama sekali. Berarti kita lihat dulu di sini ya. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan nun yang ada tandanya khusus di Mushaf Al-Quran Madinah, kalau ada sukunnya berarti ini idhar, otomatis idhar ya. Sedangkan kalau tanpa ada tanda, itu berarti selain dari idhar melainkan ada ikhfanya, ada idghamnya juga, sama seperti yang doma tanwin ya. Doma tanwin. Jadi kekhususannya banyak. Dia bisa idgham ya. Bisa idgham, terus bisa ikhfa ya. Bisa ikhfa gitu ya. Ini pun juga sama Pak Bu ya. Yang nun ini Bapak Ibu sekalian, ini juga sama, bisa idgham, bisa ikhfa. Itu ya. Nah, cuman memang ada dua. Nah, ya. Ada dua. Berarti kalau saya ulangi Pak Bu. Kalau nun sukun yang ada tanda sukunnya di dalam Mushaf Al-Quran Madinah menunjukkan apa? Idhar. Otomatis langsung Bapak Ibu sekalian idhar. Sebutkan. Ya. Sedangkan kalau misalkan nunnya yang tanpa ada tanda sukunnya, pasti idgham ataupun ikhfa. Nah, udah seperti itu ya. Nah, ini lebih banyak berarti yang tanwin ya, Bapak Ibu ya. Lebih banyak tanda-tanda yang tanwin. Kalau yang nun sukun cuma 2 saja. Kalau tidak ada kalau tidak idhar, maka idgham ikhfa. Udah gitu doang ya. Siap, kita simak bersama-sama Pak Bu. Nah, kita lihat di Mushaf Al-Quran Madinah kita bisa berikan cara mengenalkan tanda ya. Kalau yang tadi Bapak Ibu sekalian di Mushaf Al-Quran Indonesia, Bapak Ibu bisa tahu idgham bigunah dari apa? Nun mati bertemu ya bertasdid. Ya. Sedangkan kalau di Mushaf Al-Quran Madinah cukup kita menyebutkan pertemuan nun sukun bertemu ya tanpa ada tasdid. Ya, tanpa ada tasdid. Nah, berarti idgham bi gunnah ini Bapak Ibu sekalian di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia itu bukan menunjukkan 2 huruf, tapi menunjukkan idgham. Ya, menunjukkan idgham karena idgham itu akan mempunyai sifat yang namanya tasdid. Ya. Sifat tasdid. Nah, andai pun misalkan Bapak Ibu sekalian membaca Mushaf Al-Quran Madinah, ini sering kali. Oke, boleh di-mute dulu untuk semuanya ya. Saya akan bahas dulu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagian banyak yang membaca Mushaf Al-Quran Madinah, dan saya pun pernah menyimaknya, salah satu di antaranya peserta-peserta yang membacanya. Ternyata ini sering dibaca man ya'mal wa man ya'mal. Gitu ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan tanpa ada tasdid, Pak Bu, ya. Padahal hukum nun mati bertemu ya itu adalah idgham bi gunnah. Tapi mudahnya di dalam Mushaf Al-Quran Madinah, kalau tanpa ada tanda sukun nunnya ya, tanpa ada tanda sukun, ini otomatis kalau bertemu dengan ya adalah idgham bi gunnah. Contoh nih Pak Bu ya. Saya akan gambarkan. Contohnya min saja ya. Tanpa ada sukun Pak Bu. Kalau min ini bertemu dengan ya berarti apa? Idgham. Bi gunnah. Ya, oke. Idgham bi gunnah. Sekarang ketika min ini bertemu dengan waw, hukumnya Idgham bi gunnah. idgham bi gunnah, betul ya. Ketika min ini bertemu dengan lam, hukumnya Idgham betul ya. Siap. Sekarang kita acak ya. Kalau min ini saya berikan huruf fa berarti nah, terbayang ya? Sudah terbayang ya? Nah, mungkin tidak seperti ini Pak Bu. Ini mungkin tidak. Ingat ya, mungkin tidak atau pasti tidak. Bisa tidak ya.
kalau misalkan min ini bertemu dengan ain? Tidak. Tidak. Dobat mushaf Al-Quran Madinah mustahil. Mustahil bertemu dengan huruf ain kalau bentuk nunnya seperti ini. Ya, mustahil ya. Idhar. Gimana Bu? Terkecuali apa? Tidak mungkin tidak Iya. idhar. Ya, mustahil pokoknya. Mustahil ya. Mustahil Tidak idhar. bisa, nggak bisa ya. Mustahil idhar. Pasti akan bertemu ikhfa, kalau tidak ikhfa idgham. Itu aja. Ya. Terus salah satunya, kalau idgham itu kan banyak ya Bapak Ibu sekalian ya. Seperti idgham itu sebetulnya kan ada idgham yang lainnya. Tapi kaitan yang kita bahas yang kemarin tanwin dan nun sukun saat ini, idghamnya itu yarmaluna tetap ya. Ya, wow, Ya. minun. Yar ro ya. Malu. Yar ro, malu. Nah itu ya. Yarmaluna. Ya ro mim lam waw nun. Nah, pokoknya bertemu ini. Kalau nun ini bertemu dengan ihfa, yaitu yang tadi Sinta dan Dodo. Ya, otomatis Pak Bu, ya. Nah, ternyata nanti ada idgham mutaja, mutama, mutaqo, itu pun juga nanti bentuknya sama Pak Bu. Maksudnya kan bukan hukum nun mati ya, bukan hukum nun mati ya, tapi hukum-hukum yang lainnya seperti dal bertemu dal gitu ya. Nah, nanti kondisinya tidak akan ada sukunnya. Ya, tidak ada sukunnya. Mungkin ini nanti pembahasan yang berikutnya ya. Pokoknya masih banyak. Sekarang kita fokuskan ke nun sukun dulu ya. Sampai sini Bapak Ibu sekalian bisa dipahami ya, insyaallah ya. Maka nun tanpa ada tanda sukun ini berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali dan mustahil bertemu dengan idhar ya. Tuh, kita lihat. Ini bentuk hot Arabnya ataupun dobetnya di mushaf Al-Quran Madinah asli ya. Tuh, lihat seperti ini. Maka kita baca wa may ya'mal, otomatis ya. Terus berikutnya, tuh di sini ada tanwin yang tidak sejajar. Karena tanwin sudah kita bahas, maka otomatis Bapak Ibu sekalian, kalau saya dikarenakan ini sudah ada hurufnya ya. Nah, nggak apa-apa deh. Ya, andai pun hurufnya saya hapus gitu kan ya. Andai pun hurufnya saya hapus di sini, Pak Bu ya. Nah, di sini kalau tanwinnya tidak sejajar seperti ini kira-kira bertemu dengan idhar tidak Pak Bu? Tidak. Tidak. Mustahil ya. Pokoknya mustahil Pak Bu ya, nggak bisa. Nggak akan bisa menjadi idhar. Karena tanwin yang tidak sejajar ini mustahil bertemu dengan idhar. Ya, paling kalau tidak ihfa idgham gitu aja ya. Sama ini pun juga tanpa saya lihat dulu nih Pak Bu, ronnya tidak sejajar, ini kira-kira bertemu dengan huruf hamzah atau ain atau ha kira-kira Pak Bu? Tidak akan ya, mustahil bertemu dengan idhar, pasti bertemu ihfa ataupun idgham ya. Tuh ternyata bertemu ya, berarti Pak Bu ini hukumnya apa? Idgham bi gunnah syarrayyarah. Nah ya, tuh ada tanda-tandanya beda-beda tuh Pak Bu ya. Kalau di mushaf Indonesia ini tandanya tuh seperti ini, doma terbalik ya. Nanti next ini apa kita akan bahas nanti insya Allah ya. Terkhusus nanti kalau misalkan kajian bersama saya ya. Dikarenakan di Sobat Ngaji ini kan guru-guru kita banyak ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ada ilmu-ilmu baru lagi dari guru-guru kita ya. Siap tuh. Sedangkan ini Pak Bu, lihat di sini. Kalau tanwinnya kalau kita sudah mempelajari mushaf Madinah, kira-kira Pak Bu, kalau tanwin seperti ini idhar atau ikhfa atau idgham? Idhar ya, kalau Madinah ya. Kalau di mushaf Madinah sebetulnya kalau tanwinnya seperti ini idhar nih. Tapi ternyata di sini bertemu dengan idgham ataupun ikhfa ya. Kalau di mushaf Madinah sudah barang tentu di sini tanwinnya berbeda ya. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau kita memperhatikan ilmu dobetsnya, Bu ya, menyenangkan insya Allah ya. Makanya kalau misalkan di antara Bapak Ibu sekalian yang dari dulunya membaca mushaf Madinah ya, bukan berarti kita sudah paham juga ya dobet-dobetnya ya. Mungkin kebiasaannya membaca mushaf Madinah saja. Ketika dipelajari ternyata ada perbedaannya seperti itu ya. Berikutnya Pak Bu, lihat. Di sini ada nun yang tanpa ada sukunnya. Ini kira-kira hukumnya apa Pak Bu? Ihfa. Nah, hukumnya
Ikhfa hakiki yang tadi ya. Meskipun Bapak Ibu sekalian di sini melihat nun yang tanpa ada sukunnya, tetap harus melihat huruf yang di depannya. Kalau tidak ikhfa, idgham gitu aja ya. Kalau tidak bertemu Yarmaluna berarti bertemu dengan Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Topik gitu ya. Nah itu ya. Berikutnya Pak Bu, kita lihat. Yang berikutnya di sini. Di sini hukumnya apa tadi Pak Bu? Ikhfa. Hakiki juga. Adakah tanda sukun di sini? Tidak Tidak ada. Berarti tanpa tanda sukun ini menunjukkan bahwa di sini tidak akan bertemu dengan idhar, melainkan ikhfa atau idgham. Ternyata di sini ada huruf kaf. Bapak Ibu sekalian sudah tahu huruf-huruf ikhfanya yang tadi di Sinta dan Dodo jajan sosis di K ya, ada huruf kaf. Berarti termasuk ikhfa ya. Berikutnya Pak Bu, ternyata tanda nun sukun nun yang tanpa ada sukun juga terjadi di iqlab juga sama ya. Ya, iqlab ini Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan cara praktek ikhfa sapawi. Ya, ini perlu dipahami ya. Jadi kok kan saya barusan disebutkan bahwa kalau nun yang ini ya. Nah, ya kita coba lihat lagi Pak Bu. Kalau ada nun yang tanpa ada sukunnya di sini, berarti kata Ustadz apa tadi? Idgham atau ikhfa? Idgham ya. Atau ikhfa. Nah, betul. Idgham atau ikhfa. Sedangkan ini iqlab Bu, gimana nih? Kira-kira? Ada mim. Ada mimnya. Nah, ini betul. Iqlab itu adalah memindahkan atau menukar. Maka akan terjadilah di situ ada mim sukun, ya, dijadikan mim, ya, dan mim bertemu ba itu ikhfa syafawi, ya. Masih ingat Pak Bu? Contoh misalkan di sini ada alaikum, ya, ada alaikum, alaikum ba. Nah di sini ya, berarti ini hukumnya apa, Pak Bu? Ikhfa sapawi. Ikhfa sapawi ini masya Allah nih sudah pada hafal semuanya, sepertinya guru semua di sini ya, masya Allah ya. Baik ya, sudah pada mahir nih Pak Bu ya, untuk istilah-istilah sudah oke nih ya. Nah, meskipun di antara yang lainnya mungkin masih bingung ya, ini maksudnya apa gitu kan ya. Nah, ini hukum ya. Hukum mim mati bertemu ba itu adalah ikhfa sapawi Pak Bu ya. Ada ikhfanya, ingat ada ikhfanya. Cara bacanya pun juga sebagian sebetulnya sih pernah saya bertanya kepada guru saya, apakah ikhfa sapawi ini mayoritas dibaca ikhfa atau tidak? Tergantung. Ya jadi apa kata beliau itu tergantung Pak Bu. Bisa jadi di kalangan yang lainnya yang membaca dengan merapatkan, ya, yang membacanya dengan merapatkan, yang tidak diihfakan, gitu kan ya, diitbakan, gitu ya, ditempelkan, itu bisa jadi, ya kata mereka mayoritas membaca seperti itu, ya. Kalau kita mayoritas membaca seperti ini. Jadi kalau misalkan disebutkan mayoritasnya yang banyak yang mana, memang susah Pak Bu ya. Pokoknya kata guru saya tergantung guru yang tergantung kita bertalaki kepada guru siapa, gitu aja. Ya, kalau guru kita mentalakikan ketika kita bertalaki kepada guru kita menyampaikan bahwa harus diikhfakan, ya, difurjahkan gitu kan ya, maka kita praktekkan seperti itu, ya. Kalau misalkan ada guru kita yang harus ditempelkan, dirapatkan, ya udah ikuti saja. Memang seperti itu Pak Bu ya. Jadi kalau misalkan saya pernah ini adab kepada guru-guru ketika bertalaki ya, jangan sampai Bapak Ibu seperti ini. Ketika Bapak Ibu sekalian belajar di Sobat Ngaji misalkan ya, belajar di kita difurjahkan, tidak dirapatkan atau diihfakan. Ketika Bapak Ibu sekalian menemukan asatid atau guru ya, yang dia itu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian harus dirapatkan. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, oh ini enggak dirapatkan, kata guru saya pun juga harus purjah, enggak boleh gitu. Enggak boleh ya, harus ikuti. Bahkan bisa jadi ilmu baru untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau guru kita yang satu misalkan ya merapatkan cara baca ikhfa sapawi, maka rapatkanlah cara bacanya. Kalau guru yang kedua misalkan yang difurjahkan ya, yang tidak dirapatkan, maka praktekkan yang tidak dirapatkan. Itu aja Pak Bu ya, untuk pembekalannya. Ini
Ini pengalaman juga ya. Jadi sehingga kita tidak usah membeda-bedakan dan karena jalur toriko itu beda-beda, Pak Bu ya, tapi tetap sama ya nanti jalurnya kepada Rasulullah SAW ya. Baik, luar biasa ya tuh. Nun sukun yang tanpa ada sukunnya bahkan bertemu dengan huruf ba ini termasuk iklab. Iklab itu adalah memindahkan nun sukun menjadi mim, maka terjadilah seperti ini. Maka terjadilah pertemuan mim bertemu ba, maka tetap ini disebutnya apa namanya, cara bacanya ingat ya, disebutnya tetap iklab, cuman cara bacanya adalah ikhfa syafawi. Syafawi itu apa Pak Bu? Syafawi? Bibir. Dua bibir ya. Bibir atas, bibir bawah ya. Asyafatain ya, dua bibir seperti itu ya. Maka ikhfa syafawi. Ikhfa yang kaitannya dengan dua bibir tuh ya. Jadi memang istilah-istilah ini kalau kita pahami Bapak Ibu sekalian, ini kaitan dengan cara baca seperti itu ya. Baik, cukup seperti itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Untuk pembahasannya simpel banget ya, karena pembahasan kita cuma dua ya. Ada nun yang ada tanda sukunnya, nun yang tidak ada tanda sukunnya ya. Baik, kita murojaah sedikit Pak Bu untuk memperkuat ya, untuk memperkuat. Satu kali lagi. Kalau di Mushaf Al-Qur'an Madinah ada nun yang ada sukunnya, ini akan bertemu dengan huruf apa Pak Bu? Idhar. Idhar ya. Otomatis idhar ya. Kalau misalkan nun sukun ini tanpa ada apapun di atasnya, tanpa ada tanda sukunnya, ini bertemu dengan gam atau ikhfa. Nah, itu ya. Sip. Oke, sudah paham ya? Alhamdulillah, sepertinya tidak ada pertanyaan, sudah paham. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Teh Syifa, dikembalikan dulu ke Teh Syifa, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparannya pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mohon izin untuk Syifa menginformasikan beberapa informasi ya, dan mohon izin untuk Syifa share screen terlebih dahulu. Nah, kira-kira ini layarnya udah tertampil belum ya? Sudah ada ya? Masih gelap Teh. Belum. Masih delay. Sudah? Sudah, alhamdulillah. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, di sini Bapak Ibu semua, Syifa ingin memberikan informasi saja sedikit bahwa untuk kelas tasnya ini, insya Allah untuk di bulan depan ya, untuk Zulhijjah di pekan yang akan datang, khususnya di bulan Juni, bahwa untuk kelas tasnya ini gak cuma ada kelas akbar aja, tapi juga ada kelas tasinya yang bisa Bapak Ibu ikuti gitu ya. Nah, untuk kelas tasinya ini yang kita tahu, insya Allah untuk kelasnya masih tetap di kelas Ahad juga ada ya. Nah, ini untuk kelas akbar Ahad malam, kita akan laksanakan di setiap Ahad malam di jam 20 sampai jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini untuk membahas materi yang macam-macam ya, seperti pada malam ini untuk sukunnya seperti itu. Gak cuman untuk kelas akbar aja, juga kelas tasin ini ada kelas Rabu malam, Bapak Ibu semua ya. Rabu malam jamnya sama di jam 20 sampai jam 21.30 waktu Indonesia Barat dengan tema bedah tajwid. Sejauh ini untuk bedah tajwidnya masih di juz 30 ya. Bapak Ibu bisa setting alarmnya supaya tidak tertinggal informasinya. Nggak cuma kelas tasin akbar aja, juga Bapak Ibu bisa ikutan kelas private makomatnya. Nah, ini sepertinya Bapak Ibu yang penasaran dengan kelas makomat ya, ini untuk iramanya boleh ya. Di kelas Sobat Ngaji ada untuk kelas makomatnya ya. Pesertanya terbatas, hanya 15 peserta saja. Untuk pertemuannya sendiri ada 4 kali pertemuan selama sebulan ya. Jadi satu pekannya 1 kali. Dan untuk jadwalnya di hari apa saja? Sejauh ini kita ada di hari Jumat sore dan juga Sabtu malam. Insya Allah nanti kita sesuaikan dengan pendaftaran dari peserta Bapak Ibu semua untuk kali ini ya. Nanti kami bantu sampaikan dan menyesuaikan dengan jadwal-jadwal para asatidnya juga. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa ikutan kelas tasim private-nya juga. Nah, ini
sudah ada kurikulumnya ya Bapak Ibu semua, dan pesertanya pun lebih sedikit lagi, cuma 12 peserta saja, pertemuannya juga sama, ada 4 kali pertemuan. Nanti untuk waktu dan jamnya akan diinformasikan juga karena menyesuaikan dengan jadwal para asatid juga ya. Nah, untuk di kelas Tasim Private ini juga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan modulnya secara gratis, serta rekaman Zoom-nya juga gratis, serta ada free rekaman Iqra dan juga Tasim ya. Nanti di sana kita bisa mendapatkan semuanya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung boleh menghubungi nomor Sifa pribadi, Sifa yang ada di grup ya, Bapak Ibu yang suka share mengenai jadwal link serta rekaman Zoom-nya, nanti Bapak Ibu bisa hubungi nomor Sifa di sana seperti itu dengan sebesar rasa syukurnya ya. Nah, dan kebetulan di sini juga Ustadz Ali sebagai guru ngaji juga di Sobat Ngaji ya, barangkali ada juga yang disampaikan Pak Ustadz, boleh silakan. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, ini sepertinya kesempatan juga nih untuk Bapak Ibu sekalian ya, karena apa namanya, apalagi ada program terbaru yaitu Maqamat Al-Quran. Mungkin di pertama tadi Bapak Ibu sekalian melihat cuplikan-cuplikan aktivitas kita di Sobat Ngaji ya. Bahkan apa namanya, di situ ada peserta-peserta yang sudah diberikan video kenang-kenangan ya. Sebetulnya beserta rekam apa namanya, berupa rekaman ya. Jadi kita rekam para jamaah, kita rekam apa namanya, peserta-peserta yang belajar makomat. Itu salah satu hasil-hasil yang sudah apa ya kita bina ya, sampai alhamdulillah ya beberapa apa bisa jadi dikatakan tahunan ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian ya, memang sudah di apa, sudah ada metodenya dan penerapannya ya. Itu salah satu hasil-hasil yang sudah di-sharekan juga di apa namanya, opening tadi di awal. Mungkin yang baru hadir tidak melihat opening ya. Nanti insya Allah di akhir kita tutup openingnya di ini lagi ya, Tesipa ya, di apa, di on kan ya, sebelum kita jam 21.30 ya. Jadi insya Allah beberapa menit lagi kita akan bereskan apa tanya jawab beserta nanti kita openingnya kita play lagi insya Allah ya. Jadi ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar tadi dari segi mulai pembahasan dasar ya. Jadi kalau Tasim Privat ini apa namanya, memang beda sekali ya. Kita itu kan punya dua program ya, tahsin besar, ada tahsin kecil ya. Tahsin akbar ya, bisa dikatakan tahsin akbar dan tahsin privat. Kalau tahsin akbar kita kondisinya seperti ini saja ya. Bahkan seharusnya pengennya saya ingin ngecek satu persatu ya di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Tapi kan kalau misalkan satu persatu 200 orang lebih, ini bisa jadi kita beresnya subuh gitu ya. Iya, iya Pak Ustadz. Ya, jadi nggak apa ya, konsentrasi dan juga ingin dipantau oleh guru kita ya, dan juga ingin dipantau cara baca kita, istilahnya talaki bertalaki meskipun di media di media Zoom ini, tapi insya Allah ini luar biasa ya, kita manfaatkan media ini untuk bertalaki ya insya Allah ya. Nah itu salah satunya perbedaannya ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertalaki, ingin diperbaiki secara langsung dan khusus, semua akan dipantau, itu nanti masuknya ke tahsin privat. Dan insya Allah tahsin privat ini kita tidak memberatkan ya. Pokoknya bagi Bapak Ibu sekalian yang mau, silakan, kita akan apa namanya, memberikan fasilitas yang insya Allah semuanya sama ya, nggak akan dibeda-bedakan insya Allah ya. Mudah-mudahan kita pun juga semuanya Allah berikan rizki yang mulia, rizki yang berlimpah kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita di sini di Sobat Ngaji sama-sama beramal jariah ya. Kita pun juga mengharapkan amal jariah. Bapak Ibu sekalian pun juga insya Allah akan mendapatkan amal jariahnya pun juga seperti itu ya. Jadi insya Allah ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, boleh nanti mungkin next konfirmasi ke Tesipa saja. Mungkin itu saya Tesipa ya untuk programnya insya Allah ya. Antusiasnya luar biasa. Tetap semangat Pak Bu ya. Dan jangan lupa tersenyum Insya Allah. ya pada malam hari ini insya Allah ya. Baik, itu saja Tesipa, silakan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Seperti itu ya Bapak Ibu semua, insya Allah
Kita akan belajar bersama-sama di sana. Karena kalau di kelas akbar ini pasti terbatas di pertanyaannya. Nanti kalau di kelas private, insya Allah pertanyaannya Bapak Ibu akan terpantau dari jawaban dari para asatid seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua yang dapat Syifa bantu sampaikan mengenai kelas pastinya. Nanti untuk konfirmasinya boleh hubungi nomor Syifa seperti itu ya. Karena di sini sudah Syifa bantu sampaikan, mari kita untuk tanya jawab ya, barangkali Bapak Ibu semua ada yang ditanyakan mengenai materi ataupun kelas pastinya boleh. Menggunakan fitur raise hand-nya boleh. Jangan dibawa-bawa, adik mak. Coba kita di sini ada Ibu Umi Yaya sudah menggunakan fitur raise hand-nya, boleh Ibu silakan mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Afwan ini Ustadz atau Teh Sipa ya, yang tadi saya itu pengumumannya Mahkomat itu maksudnya belajar untuk tartil atau tilawah ya, yang apa namanya kan ada dua ya, yang biasa tartil, yang satu lagu aja, Pamanahuan Bayati, atau lagu tilawah gitu, tilawah yang harus eh, masuk semua Bayati, Nahwan, Ros gitu atau gimana ya? Oke. Baik, ini agak berbeda Bu ya. Sebetulnya tadi belum kita lengkapi tes Pak ya. Tahsin makomat gitu ya. Jadi barusan saya menyebutkan makomat saja ya. Tahsin makomat. Jadi penerapan tahsin beserta makomatnya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah batch keberapa tes Pak? Yang sudah 4 ya? Iya betul, 4 ya? Ya. Udah ada 2 grup dan alhamdulillah sampai saat ini mungkin di sini ada yang hadir bisa demo juga ya. Nah, jadi apa sebetulnya tahsin makomat Bu? Metodenya tahsin makomat. Makanya memang catatan ya bagi Bapak Ibu sekalian, saya lupa barusan ya untuk menyampaikan, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah belajar tahsin, yang belum lancar-lancar amat membaca Al-Qur'an ataupun masih terbata-bata, ikut program ini bisa. Dikarenakan memang kita punya metode yang namanya putus nyambung Pak Bu. Ya, putus nyambung itu bukan putus nyambung sinetron ya, tapi cara putus nyambung dan juga dengan mendengar, mengikuti, mengulang-ulang dan meniru gitu ya. Sehingga nanti konsep tahsin makomat ini bisa dipraktekkan hanya ayat itu saja. Nggak bisa ayat yang lain ya. Jadi memang seperti instan gitu Bu, instan ya. Dan insya Allah terpantau khusus betul ya, khusus. Jadi nggak umum ya. Kalau umum, misalkan ibu bapak belajar makomatnya, iramanya, silakan praktekkan di Quran surah Al-Baqarah misalkan. Praktekkan di surah di juz 30, juz 29. Itu umum ya, dan tidak terpantau tajwidnya. Kalau di sini insya Allah tahsinnya kita tahsinkan dulu. Setelah ditahsinkan, kita langsung memberikan makomatnya. Jadi bonusnya itu ada 3 Pak Bu ya. Yang pertama kita sudah bisa mentahsinkan. Yang kedua kita bisa iramanya, mengindahkannya juga secara tahsin. Dan yang ketiga, hafal dengan sendirinya. Tiba-tiba menjadi hafalan ya, otomatis ya. Mungkin di sini ada ya. Di sini ada Ibu Eriga atau Ibu Syamsimar hadir. Ibu Ami hadir ya. Gimana nih Ibu Ami, boleh untuk komen-komennya untuk makomat Bu? Untuk makomat Testimoni dulu. Testimoni silakan biar jelas. Silakan boleh Bu. Semuanya terbahas. Seperti yang dikatakan Ustadz tadi, langsung saya bisa tahsin, langsung bisa hafal, langsung bisa irama. Nah gitu ya. Otomatis Bu ya. Ya, Bu mempraktekkan Bu, coba Bu. Ya, boleh ya. Testimoni silakan ya. Ta'awud bismillah anaba Bu ya. Atau boleh saya perlihatkan ininya ya, untuk teksnya ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk untuk gambaran saja. Biar Bapak Ibu sekalian tidak usah takut untuk mempelajari makomat, khususnya di Sobat Ngaji ya. Kalau di yang lain saya nggak tahu ya. Nggak tahu, dikarenakan di yang lain biasanya mempelajari hanya iramanya saja ya, tanpa beserta tahsinnya ya. Nah siap. Barusan dengan Ibu siapa Afwan? Ibu Ami. Ibu Ami ya. Nah, Ibu Ami silakan Bu Ami. Coba praktekkan 1 pola sampai ayat 5. Nah, ini metodenya ya. Ini sudah ada modulnya, jadi tinggal diterapkan.
Ya, izin Ibu Ami silakan untuk menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Sampai situ, Ustaz. Masya Allah, Pak Ustadz. Mohon maaf, Masya untuk Allah. mikrofonnya belum ke-on kan, Pak Ustadz. Mohon maaf. Mikrofonnya, Pak Ustadz, mohon maaf, belum ter-on kan. Tidak kedengaran, Ustaz. Ya, Pak Ustadz, mohon maaf. Untuk mikrofonnya. Oh iya, mohon maaf. Barusan saya berbicara lebih dulu ya. Baik, terima kasih Ibu Ami, jazakumullah khairan. Insya Allah akan menjadi amal jariah untuk Ibu Ami karena sudah diperdengarkan oleh ratusan orang. Gimana Bu Ami rasanya? Agak berbeda tidak kalau di kelas privat? Agak beda ya Bu Ami ya? Disaksikan oleh ratusan orang ya, insya Allah ya. Syukron Ibu Ami ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian sekilas ya, sekilas karena di sini sudah diatur dengan tajwid ya. Mungkin barusan beberapa hal yang memang kalau di kelas privat Ibu Ami lebih lantang nih ya. Kalau di sini agak beda. Ini lagu apa tadi Ustaz? Lagu Ini apa Kurdi, tadi yang kita Kurdi, Kurdi, Nahwan? Kurdi, Oh, Kurdi, Kurdi. Kurdi ya, Oh. Kurdi. Iramanya Kurdi. Jadi kita fokusnya memang ke irama netral ya. Salah satu irama netral adalah irama Kurdi seperti itu. Ya, baik sudah terjawab Ibu? Sudah Syukuran ya? Ustaz. Alhamdulillah ya, sama-sama. Ya, Tesipa barangkali satu lagi boleh? Oke, di sini mungkin ada Ibu Iis di kolom komentar. Assalamualaikum. Mohon maaf mau Waalaikumsalam. bertanya untuk kelas tasin private seandainya ada jadwal yang bentrok gak bisa mengikuti pembelajaran, apa bisa diganti hari? Nah, untuk kelas tasin kalau ini untuk selama kita jalani kita sudah ada jadwalnya. Mungkin kalau untuk satu kali ganti hari nggak apa-apa. Tapi kita jadwalkan juga, takutnya ada jadwal yang nggak sama, jadi harapannya Ibu Iis bisa mengikuti melalui rekamannya, karena insya Allah untuk kelas tasin ini akan ada recording Zoom-nya, jadi bisa diputar ulang kembali seperti itu. Jangan khawatir Ibu Iis ya. Mungkin itu saja. Lalu di sini ada Ibu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Maaf mau tanya, kalau ada nun sukun bertemu ba, apakah pengucapan mimnya dibaca dengan jelas atau samar? Soalnya saya suka mendengar pengucapannya ada yang jelas, ada juga yang samar. Gimana nih? Nah, itu yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi yang saya bahas terkait dengan ikhfa syafawi ataupun iqlab ya. Jadi sebetulnya dua-duanya ada ya. Jadi di karangan para ulama ada yang membaca yang dirapatkan, ada yang dibaca yang disamarkan. Jadi caranya gimana? Yang mana yang betul? Tergantung guru yang Ibu talaki ya. Jadi kalau Ibu bertalaki dengan guru tersebut membunyikannya dengan merapatkan, ikuti saja yang merapatkan ya. Kalau misalkan ada guru yang mempraktekannya disamarkan, tidak dirapatkan, ikuti saja yang tidak dirapatkan ya. Terus kita gimana? Harus memilih yang mana yang benar? Tergantung, ikuti hati Ibu. Ya, dikarenakan dua-duanya ada ya. Maksudnya dua-duanya cara bacanya ada Pak Bu ya. Ada sanadnya ya, ada para ulama sudah membuat kaidah-kaidahnya dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Sudah bisa terjawab mudah-mudahan Ibu ya. Pokoknya dua-duanya ada yang mempraktekkan. Bahkan ini para ulama tajwid ya. Bagaimana untuk memilihnya yang mana yang betul? Dua-duanya bisa dipilih ya. Tergantung hati Ibu mau yang mana ya. Yang mudah berarti dirapatkan. Yang cukup agak-agak luar biasa, agak sulit ya untuk mengkondisikan samar itu memang nggak mudah ya. Nah seperti itu. Tapi tetap kita nanti terus belajar
ya terus belajar dan belajar ya, insya Allah biar biar ada gambaran-gambaran yang banyak ya. Sehingga saya juga pernah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau belajar jangan satu guru, jangan hanya di sobat ngaji, yuk di lembaga-lembaga Quran yang lain pun juga ikuti ya, biar kita akan menambah ilmu terus seperti itu ya. Baik, seperti itu, mudah-mudahan terjawab Teh Syifa ya. Ya Pak Ustadz. Terima kasih banyak untuk atas jawabannya. Mungkin untuk saat ini kita coba play untuk yang tadi ya Pak Ustadz, opening. Oke, kita tutup saja, nggak apa-apa, insya Allah ya. Baik, cukup mungkin Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada satu lagi, boleh Teh Syifa? Boleh. Di sini ada lagi yang 1 menit bertanya lagi. Bapak Ibu semua. Kalau di chat sudah tidak ada nih Pak Ustadz. Oh, ini ada testimoni Pak Ustadz dari Ibu Mas Riani. Oh iya, silakan Ibu Bismillah, Mas ayo Riani Ibu nih. ikutan private mantap betul. Awal ngaji Masya Allah. masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh Ibu Ani Senior juga nih ya. Ya, betul sekali. Ibu Mas Pak Ustadz. Riani ini apa namanya paling senior ya. Betul, Kalau misalkan dari- di sini ada yang lain pun juga ya banyak ya, Ibu Eriga, Ibu Mas Riani, Ibu Hana ya, terus Hana, ya. banyak lah ya, banyak Masya pokoknya Allah. di sini ya. Nggak bisa disebutkan ya Satu satu persatu persatu, ya. pokoknya banyak sekali. Baik, syukron Ibu Mas Riani dan yang lainnya ya. Baik, sepertinya cukup ya Teh Syifa ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi ya. Di sini ada Ibu Milna mungkin. ya. Ya, Ibu silakan. Milna, barangkali mau ada yang ditanyakan boleh. Iya, Assalamualaikum Teh Syifa, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak on-cam. Mau nanya terkait tadi nun sukun itu kan kalau di Mushaf Madinah dia untuk yang apa tuh iklab sama ikhfa tidak ada tandanya ya. Ikhfa, iklab sama idgham tidak ada tandanya. Iya. Ya, Betul, Bu. tidak ada tandanya, tapi dibacanya kan dengung. Tapi untuk membedakan dia dibaca, kalau ikhfa itu kan dibacanya samar, sedangkan idgham itu dibacanya dengan meleburkan gitu ya. Kalau di Betul. mushaf yang Indonesia dia ada tasdidnya untuk yang idgham, jadi otomatis kan dibacanya dilebur gitu. Tapi kalau mushaf yang Betul, Madinah tidak ada tandanya, jadi kita membedakannya berarti harus benar-benar hafal hurufnya gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, jadi kalau yang kita bahas saat ini ya, yang kita bahas saat ini Ibu adalah tanda ya, bukan cara baca ya. Kalau cara baca ya tentunya lumayan agak susah juga ya, dikarenakan nggak ada tasdidnya dan lain sebagainya ya. Jadi di sini lebih kepada tanda dobetsnya Bu. Kalau cara baca betul ya, kata Ibu barusan, kita harus betul-betul tahu huruf, Iya, huruf, tahu. pertemuannya dan hukumnya ya, itu seperti itu. Iya. Betul Bu, betul. Memang harus seperti itu. Jadi ya mesti Madinah hafal memang hurufnya gitu ya. betul. Jadi lebih ketat ya, mushaf Madinah itu lebih ketat memang Iya. ya. Harus betul-betul terkadang ada tandanya, terkadang juga ya memang satu sama lain ada lebih dan kurangnya sih ya. Mushaf Indonesia ada mudahnya itu ya. Mushaf Madinah pun juga ada mudahnya, dan sebaliknya kurang lebih seperti itu ya. Ya, Betul, baik. Masya Allah. Ya, Ya, terima kasih syukran Bu Ustaz. untuk sharingnya ya, sama-sama. Oke, Baik, sepertinya cukup saja Teh Syifa ya. Betul Pak Ustadz. Mangga boleh di Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, terima kasih ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bahagia selalu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan pada malam hari ini, meskipun sebagaimana saya sampaikan ini ilmu itu sedikit banget ya. Cuman mengenal tanda saja, dobet saja di dalam mushaf Al-Qur'an Madinah ataupun mushaf Al-Qur'an Indonesia. Barusan juga di chat ada yang menanyakan dobet itu apa? Dobet itu sakal, tanda baca ya, ciri ya bahwa itu dibaca nun sukun atau ya dibaca ihfa, dibaca idgham dan lain sebagainya ya. Dibaca fathah, kasroh, dhamma itu dobet ya. Sedangkan nanti rosem itu adalah huruf. Hurufnya memang tidak akan berubah sampai sekarang ya. Huruf shin titik 3 udah titik 3 itu rosem ya, rosmul Quran. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sharingkan ya, saya sharekan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan ilmu tidak hanya untuk sendiri, tapi bisa diajarkan juga kepada yang lainnya. Pokoknya untuk mengajarkan tidak usah khawatir, tidak usah takut ya. Selagi kita mempunyai pemahaman, ajarkan. Kalau misalkan ada yang mengkoreksi, pelajari. Ya, ada yang mengkoreksi, kita koreksi. Seperti itu ya. Simpel sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan kita sudah bisa
mengkondisikan kondisi kita ketika belajar dan mengajar itu tentunya insya Allah mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh dan juga mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita semua ya. Jadi jangan takut untuk menyampaikan kepada yang lainnya dan juga tentunya kita jangan sampai berhenti belajar seperti itu ya, karena belajar khususnya mempelajari Al-Quran ini hukumnya wajib, fardu ain ya, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas segala upaya yang sudah diusahakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk hadir. Terima kasih ya kehadirannya, kebersamaannya dan supportnya, semangatnya untuk Sobat Ngaji. Insya Allah kita akan semakin semangat lagi melihat Bapak Ibu sekalian antusiasnya luar biasa. Mudah-mudahan kita melahirkan program-program yang insya Allah untuk kemaslahatan umat, untuk membantu semua orang untuk belajar dan juga untuk dekat kepada Al-Quran insya Allah ya. Tidak hanya teman-teman sahabat Al-Quran, tapi kami pun juga sama berupaya seperti itu. Kalau tidak ada program ini mungkin Teh Sipa saya mungkin biasa saja di rumah ya Teh Sipa ya, gak akan ada aktivitas yang lain. Tapi karena adanya program ini membantu kita juga ya, mensupport kita pun juga akan keadaan kita yang harus memang wajib untuk belajar seperti itu ya. Insya Allah kita saling saling memberikan manfaat seperti itu ya. Baik, cukup saja, kalau misalkan dipanjangkan akan panjang Bapak Ibu sekalian ya. Saya pendekkan saja karena waktunya terbatas, dan insya Allah di akhir kami akan playkan openingnya. Boleh Bapak Ibu sekalian untuk menyimaknya ya, tapi kita akan tutup aja dulu untuk kajiannya ya. Terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan Allah barokahi Ibu ya, berkahi Ibu Bapak sekalian, dan juga mudah-mudahan Allah berikan rizki yang melimpah dan mulia kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materinya. Bagi kita yang belum tahu Al-Quran Madinah, sekarang udah tahu ya sedikit-sedikit, insya Allah bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan mungkin itu saja yang dapat Sipa bantu sampaikan juga mengenai kelas tasingnya. Mari kita cukupkan untuk pertemuan kelas malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Rabu malam mengenai materi bedah tajwidnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, Sipa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Sipa. Izin keluar. Assalamualaikum. Dan kabar terbaik Ibu ya, barokah selalu dan juga mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu tingkatkan ketakwaan. Kedua, la'allahu Yatasaalun. Ya, apabila lam sukun harus banget dihafalkan. Arti dari setiap huruf-huruf muqatta'ah afdhalul makhluqin. Ya, jelas. Selanjutnya hanya qalqalah ya. Kenapa? Agar nanti kita bisa Wal adiyati dabha. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun
النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية